Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masrur Adam. Saya dari kelas 3C D4 Sistem Kelistrikan, nomor absen 13. Baik, di sini dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk melakukan setting protokol komunikasi. Nah, dalam hal ini, dalam praktek kali ini kita menggunakan protokol komunikasi IEC 60870 5/103. Nah, protokol komunikasi ini dikhususkan sebagai sistem proteksi, sesuai dengan bidang kita, yaitu kelistrikan atau dalam hal ini power. Oke, langsung saja kita menuju ke PAMSET. Nah, untuk melakukan setting protokol komunikasi ini, kita langsung saja menuju ke menu yang di bagian sini ada IEC 60870 Nah, untuk yang pertama di sini ada main konfigurasi dan data konfigurasi. Nah, untuk yang pertama kita mengisi main konfigurasi terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama slash number ini kita isi sesuai bagian mana yang akan kita lakukan konfigurasi protokol komunikasi. Mungkin di lapangan bisa terdapat FAM 40, tidak hanya sejumlah 1, tapi hanya bisa 2, 3, 4 dan seterusnya, sesuai yang yang akan kita lakukan konfigurasi. Bisa di bagian FAM pertama, kedua, ketiga, ataupun keempat yang akan kita lakukan konfigurasi. Nah, selanjutnya ini kita tulis satu saja. Kemudian selanjutnya ada bitrate atau kecepatan. Nah, dari kecepatan di sini ada 9600 dan 19200. Nah, semakin cepat kecepatannya maka juga semakin baik ya. Tetapi harus diikuti dengan sesuai hardware-nya. Oke, tetap 9600 dan kita write. Nah, di sini karena tidak terhubung langsung dengan FAM 40, maka nanti akan muncul indikasi bahwa tidak dapat melakukan connection. Baik, untuk yang di bawah ini datanya kita biarkan terlebih dahulu sementara. Kemudian lanjut ke data konfigurasi. Nah, data konfigurasi yang digunakan dalam protokol komunikasi 60870/5/100/103 ini terdapat dua data, yaitu data digital dan data analog. Nah, dalam tugas kali ini kita akan menjelaskan mengenai bagaimana setting protokol data digital dan data analog. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan setting protokol komunikasi digital. Nah, untuk yang pertama adalah setting protokol digital, data digital untuk LAN 1 volt, LAN 2 volt, dan LAN 3 volt. Nah, untuk men-settingnya kita harus terlebih dahulu membuka buku pedomannya ya, yaitu IEC 60870/5/103 interoperability list. Nah, di sini sudah dijelaskan, langsung saja ke yang pertama. Nah, di sini kita untuk mengisi atau men-setting data digital dan analog, kita langsung menuju ke halaman 4 ini ya. Di sini terdapat summary of interoperable data and private data. Nah, di sini untuk tabel yang indication, yang di sini ini merupakan
data untuk data tipe digital. Nah, untuk data analog itu ada di halaman 13, yaitu pada tabel measurement. Nah, yang pertama kita akan men-setting untuk data digitalnya terlebih dahulu untuk line 1 volt dan line 2 volt dan line 3 volt. Nah, kita cari scroll di sini ya. Cari untuk line 1, line 2, dan line 3 volt. Pada halaman 12. Nah, di sini di tabel ini terdapat penjelasan ya di sini untuk trip line 1 volt, line 2 volt, dan line 3 volt. Nah, pada tab ini terdapat VAN nilai atau alamat address dari VAN, INF, GI, dan ASDU. Nah, VAN ini apa? VAN itu adalah fungsi, alamat fungsi, INF adalah informasi, kemudian GI dan yang terakhir adalah ASDU atau application service data unit. Nah, lanjut untuk men-setting line 1 volt. Kita akan memasukkan alamat address ini 160 untuk fungsinya, kemudian informasi 70, GI 1 dan ASDU 1. Oke, lanjut ke FAM. Untuk menambahkannya kita akan new item, kemudian diklik. Nah, kemudian kita masukkan function tadi, VAN dan informasi untuk line 1 volt, yaitu VAN-nya 160,69. 160 dan ini 69. Nah, untuk GI-nya kita centang. Nah, kemudian kita cari line 1 volt. Line 1 volt. Nah, ini line 1 volt. Kemudian oke. Nah, dia masuk di situ. Kemudian selanjutnya ada line 2 volt dengan alamat address VAN 160, informasi 70. New item, kemudian kita klik. Oh, sudah sesuai 70. Kemudian GIN event kita centang dan kita cari line 2 volt. Oke. Selanjutnya kita buka line 3 volt. Data alamat address 160 untuk VAN, informasi 71. Klik, sudah sesuai, kita centang, kemudian kita cari line 3 volt. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita akan data yang kita akan masukkan lagi adalah arus e-trip. Nah, di e-trip ini kita mengetahui setting dari OCR-nya nanti ya. Oke, langsung saja kita ke new item. Sebelumnya kita lihat datanya terlebih dahulu untuk e-trip di awal. Nah, di sini ada e-trip. Kita masukkan langsung dengan alamat address 160 VAN dan informasi 91. Kemudian lanjut ke tadi, kita klik 160 dan 90. Oke, kita event karena GI di strip di sini jadi tidak perlu dicentang, dan kita cari e-trip. Oke.
Baik, selanjutnya untuk memasukkan data selanjutnya yaitu ENTRIP. ENTRIP adalah penjelasan sistem proteksi untuk kita melihat arus gangguan di netralnya. Sebelumnya kita lihat ENTRIP. Nah, di sini ada ENTRIP dengan alamat address PAN 160 dan informasi 100 dan informasi 92. GI tidak perlu dicentang. 92 event, kemudian ENTRIP. Nah, karena netral tidak ada di sini ya, kita ganti ke I0 trip. Nah, I0 trip ini sama juga dengan urutan ke 0 atau netral ya. Kemudian oke. Nah, selanjutnya ada I2 trip atau kita tambahkan dan kita lihat lagi untuk I2 trip. I2 trip, kita cari I2 trip. Di atas. I2 trip. Nah, di sini ada I2 trip untuk unbalance protection atau dalam hal ini sebagai sistem proteksi dalam keadaan unbalance atau ketidakseimbangan. Oke, dengan alamat function 160 dan informasi 107. Oke, kita tambahkan 160 dan 107. Kemudian event tentang I2 trip. Mohon maaf. Oke. Nah, untuk data digital sudah selesai untuk tugasnya. Kemudian kita lanjutkan ke pengisian data analog. Untuk data analog yang kita isikan, yang pertama adalah tegangan line to line. Nah, untuk tegangan line to line di sini untuk di data analog yaitu berada ini, yaitu line to line yaitu pada alamat U12, U23 dan U31 itu adalah data untuk tegangan line to line. Kita tambahkan item. Nah, sebelumnya kita cek terlebih dahulu ya, karena informasi yang ada untuk tegangan line to line untuk alamat U12, untuk alamat U12, U23 dan U31 itu tidak ada. Nah, memang tidak ada. Dari itu untuk tegangan line to line kita gantikan ke alamat ke data U0. Nah, data U0 ini kita masukkan sebagai data tegangan line to line untuk fungsinya
160 dan informasi 170. Nol 160 dan 170. Kemudian ASDU-nya application service data unitnya 3.1. Oke. 3.1. Oke, udah benar. 70 3.1. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan lagi data analog untuk THD. Untuk itu kita lihat terdahulu di buku pedomannya THD. Nah, di sini ada THD IL, THD IL1, THD IL2, THD IL3 atau harmonik. Kita dapat mengetahui nilai harmonik, rata-rata harmonik pada fasa-fasanya, yaitu di THD-IL, kemudian tiap fasanya harmonik di IL1, IL2, IL3. Oke, kita masukkan semuanya ya. Kita klik dan kita masukkan. Nah, untuk di pengisian THD ini untuk alamat address fund dan informasi ini bernilai any atau sembarang gitu, jadi tidak berpengaruh ya. Nah, untuk ASDU-nya kita bisa memilih 3 atau 9. Kita masukkan terlebih dahulu untuk THD-nya ya. Pertama THD-IL, maaf, tes laptop. Oke, kita lanjutkan. Untuk THD-nya kita pilih 9 ya. Kita masukkan THD pertama, THD-IL, rata-rata harmonik fasa-fasanya. Kemudian THD-IL1, kemudian THD-IL2, kemudian selanjutnya ada dia, dan berikutnya ada THD-UA. Dan masih apakah sudah cukup untuk data THD? ASDU-nya 9 dan alamat address untuk fund dan informasinya ENIS. Dan kita oke. Berikutnya untuk pengisian data analog frekuensi. Oke, kita lihat terlebih dahulu di sini untuk frekuensi. Nah, di sini data ini terdapat F atau F di sini ada frekuensi. Jadi kita bisa mengambil alamat address di bagian tab baris ini. Ini di alamat address fund 160 dan information 148, ASDU-nya 9. Kita masukkan new item, ASDU-nya 9, kemudian fund 160 dan informasi 148. Oke, kemudian cari F. Oke. Nah, di sini ada salah satu cara untuk agar frekuensinya keluar. Nah, untuk informasinya kan di sini ada 162, 170, 171, 148. Nah, kita coba untuk ganti angkanya di 150.
dan oke. Oh ya, mohon maaf. Informasinya tadi untuk frekuensinya informasi di 148. Oh ya. Ya aja 148 sesuai buku panduan dan S2-nya adalah 9. Oke. Kita oke. Nah, baik, itu tadi untuk bagaimana cara memasukkan data digital dan data analog dalam konfigurasi protokol komunikasi IEC 60870 strip 5 strip 103. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.